Titus County 911, what's your emergency? I have a home invasion. My niece is tied up. She's tied up. She is tied up and gagged. Halo kawan, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi baik-baik saja ya. Seperti biasa, kami ingin mengucapkan selamat datang untuk kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini. Supaya tidak ketinggalan video baru yang diupload setiap minggunya, jangan lupa subscribe dulu. Now, let's get into the case. Samantha Wohlforth terobsesi menjadi terkenal di internet. Dia lalu membuka sebuah channel YouTube dan berambisi menjadi bintang di sana. Sayangnya, Samantha akhirnya justru dikenal akibat kasus yang menewaskan suaminya. Pada tahun 2008, Samantha Wohlforth dan Ernie Ibarra bertemu di sebuah salon tato di daerah Mount Pleasant, Texas. Samantha, yang saat itu berusia 19 tahun, adalah seorang ibu tunggal dari sepasang bayi kembar. Sedangkan Ernie, yang saat itu berusia 23 tahun, adalah seorang pecinta game online yang sangat menyukai segala hal tentang komputer. Keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama dan memutuskan untuk menjalin hubungan. Adik Samantha mengatakan Ernie dan kakaknya adalah pasangan sejati yang terlihat seperti sudah ditakdirkan untuk bersama. Seperti kebanyakan pasangan di Amerika, keduanya pun tinggal dalam satu atap layaknya suami istri. Sampai 3 tahun kemudian, Samantha mengandung dan melahirkan sepasang bayi kembar dari hubungannya dengan Ernie. Lalu, 2 tahun kemudian, Samantha melahirkan anak ketiga mereka. Hingga akhirnya, setelah 6 tahun menjalin hubungan, Ernie dan Samantha memutuskan untuk menikah di tahun 2014. Ernie dan Samantha hanya lulusan SMA dan belum memiliki pengalaman kerja yang cukup, sehingga sangat sulit bagi keduanya untuk mendapat pekerjaan dengan bayaran yang layak demi menghidupi kelima anak mereka yang masih sangat kecil. Mereka membutuhkan biaya yang sangat besar, apalagi biaya hidup di Amerika tidak murah. Hal itu membuat kondisi keuangan keluarga menjadi sangat sulit. Ernie sampai harus bekerja siang malam di 2 tempat demi memenuhi kebutuhan keluarga. Melihat kesulitan yang dihadapi Ernie, Samantha pun berpikir untuk membantu mencari pemasukan tambahan. Dia mendapat ide untuk membuka sebuah channel YouTube. Saat itu Samantha berpikir profesi YouTuber sangat fleksibel, sehingga dia bisa menjalankan channelnya sambil menjaga anak-anaknya. Samantha pun segera membuka channel YouTube-nya dengan nama Simply Manic 6075. Dia mengisi channelnya dengan video-video yang membahas impiannya, kehidupan pribadinya, dan perjuangannya sebagai ibu muda dari 5 orang anak. Sayangnya, obsesi Samantha semakin menguasai hidupnya. Hingga setahun kemudian, pada tanggal 20 Februari tahun 2015, lewat tengah malam, Rosie Wohlforth, ibu Samantha, menerima panggilan telepon dari putrinya yang terdengar sangat panik. Saat itu, Samantha mengatakan bahwa Ernie suaminya diculik oleh penyusup yang masuk ke dalam rumah. Sedangkan Samantha sendiri dalam kondisi terikat dan dia membutuhkan bantuan. Ibunya segera menelpon Ginger Casterson, bibi Samantha yang kebetulan tinggal dekat dengan rumah Samantha, dan memintanya untuk memeriksa keadaan putrinya. Saat Ginger sampai di sana, dia menemukan keponakannya di lantai atas. Dalam keadaan mulut disumpal, kedua kaki dan tangannya terikat. Setelah melepaskan Samantha, mereka memeriksa kondisi kelima anak Samantha. Anehnya, semuanya masih tertidur di dalam kamar seperti tidak terjadi apapun. Samantha kemudian menceritakan bahwa ada 3 orang penyusup memasuki rumah saat dia dan Ernie suaminya sedang tidur. Para penyusup itu memaksa mereka bangun. Salah satu dari penyusup itu menodongkan pisau ke leher Samantha agar tidak berontak, sedangkan Ernie dipukuli.
Mereka lalu menyeret Ernie ke lantai bawah dan kembali memukuli pria malang itu di bagian kepala dan wajahnya beberapa kali dengan sepucuk pistol. Setelah itu, mereka mengikat Samantha, kemudian membawa Ernie pergi. Samantha tidak tahu kemana mereka membawa suaminya dan alasan apa yang membuat mereka melakukannya. Ginger sempat menanyakan di mana keberadaan mobil Chevy Equinox milik Samantha yang biasanya terparkir di depan rumah. Keponakannya mengatakan bahwa malam itu dia memarkir mobilnya di tempat lain. Ginger segera menelpon polisi dan sekitar pukul 2 dini hari, petugas dari Departemen Sheriff Titus County, Texas tiba di tempat kejadian. Kepada petugas, Samantha mengulang cerita yang sama seperti yang sudah diceritakannya pada bibinya. Dia juga mengatakan tidak bisa mengenali wajah penyusup karena ketiganya mengenakan topeng dan pakaian yang serba longgar. Samantha mengaku tidak tahu kendaraan apa yang dipakai untuk melarikan diri dan kemana mereka pergi. Petugas menemukan cipratan darah di dinding yang membuktikan telah terjadi perkelahian fisik. Namun tidak ada barang berharga yang hilang dari dalam rumah, meskipun pintu depan dalam kondisi hancur berkeping-keping seakan seseorang masuk rumah dengan paksa. Pihak penyidik mulai merasa ada yang tidak beres dari keterangan yang diberikan Samantha. Mereka tidak menemukan apa motif sebenarnya dari ketiga penyusup membobol masuk dan menculik Ernie. Setelah menggali informasi dari keluarga dan kerabat yang lain dan terungkap bahwa pernikahan Samantha dan Ernie sedang bermasalah. Kepada keluarga dan kerabat, Samantha seringkali mengeluh tentang kekerasan yang dilakukan Ernie padanya, meski tidak ada yang pernah melihat tanda-tanda terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu. Bahkan di tahun 2014, atas laporan Samantha, pengadilan pernah mengeluarkan sebuah surat perintah yang melarang Ernie mendekati Samantha dan anak-anak. Namun beberapa hari setelah surat perintah itu terbit, Samantha justru mengundang Ernie datang ke rumah. Anehnya, ketika Ernie datang sesuai permintaannya, Samantha langsung menelpon polisi dan membuat Ernie ditangkap polisi karena dianggap melanggar surat perintah pengadilan untuk menjauhi Samantha. Keduanya juga kerap bertengkar. Sumber keributan akibat mereka sama-sama tidak mau mengalah. Samantha menyalahkan kebiasaan suaminya bermain game online terlalu menyita waktu sehingga Ernie dianggap gagal memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan Ernie menganggap usaha Samantha menjadi YouTuber hanyalah membuang waktu dan sia-sia saja. Dan gara-gara YouTube, Samantha jadi tidak punya waktu untuk mengurus anak-anak mereka. Ketika diinterogasi di kantor polisi, secara tiba-tiba Samantha memberikan sebuah informasi penting. Dia mengatakan baru teringat bahwa telepon genggam Ernie juga dibawa oleh para penyusup itu. Polisi pun segera melacak signal dari telepon genggam milik Ernie untuk mencari keberadaannya. Sekitar pukul 3:20 dini hari, signal dari telepon itu terdeteksi berada di dekat daerah Pittsburgh, Texas. Namun sayang, beberapa saat kemudian, signal itu menghilang di saat yang sama ketika Samantha meminta izin pada polisi menggunakan telepon untuk menghubungi ibunya. Hal itu membuat kecurigaan penyidik semakin besar bahwa Samantha terlibat dalam penculikan Ernie Ibarra, suaminya. Mereka menduga kepanikan yang diperlihatkan Samantha adalah kepura-puraan saja dan tempat kejadian perkara adalah hasil dari sebuah rekayasa. Penyidik pun terus melakukan interogasi untuk menggali lebih dalam keterkaitan Samantha dengan penculikan Ernie Ibarra. Sampai keesokan paginya, tanggal 21 Februari, setelah beberapa jam diinterogasi, Samantha menyerah dan mulai membuka satu persatu kebohongan yang dibangunnya dari semalam.
Kepada penyidik, dia mengaku mengenal para penyusup yang menyerang serta menculik suaminya tadi malam. Mereka adalah Jonathan Sanford, Jose Ponce, dan Octavius Rhymes. Polisi segera menangkap ketiga pria itu. Akhirnya, polisi berhasil menemukan Ernie Ibarra dengan bantuan Jonathan Sanford. Saat ditemukan, Ernie Ibarra dalam kondisi tak bernyawa. Dia tewas tertembak di bagian kepala. Samantha tetap bersikeras dia tidak terlibat dalam kejadian itu. Namun, semua fakta terungkap selama persidangan. Samantha adalah teman dari kekasih Jonathan Sanford. Jonathan mengenal wanita itu saat datang menjenguk ketika kekasihnya melahirkan anak mereka di rumah sakit. Kepada laki-laki itu, Samantha mulai mengeluhkan kekerasan yang dilakukan Ernie suaminya. Samantha menggambarkan Ernie sebagai seorang penyiksa istri dan anak-anak yang kejam. Jonathan yang mantan narapidana kemudian menawarkan membantunya menyingkirkan Ernie dari kehidupan Samantha dan dia setuju. Jonathan kemudian meminta bantuan Jose Ponce iparnya dan seorang teman lain Octavius Rhymes. Rencana awal mereka hanya berniat menjebak Ernie agar ditangkap polisi dengan menyembunyikan narkoba di dalam mobil pria itu. Sehari sebelum kejadian pada tanggal 19 Februari malam, Jonathan Sanford, Octavius Rhymes, Samantha dan kelima anaknya pergi membeli narkoba yang akan dipakai untuk menjebak Ernie Ibarra. Mereka mengendarai mobil Chevy Equinox milik Samantha. Setelah membeli narkoba, mereka berganti rencana. Mereka berpikir lebih praktis dan sederhana kalau Ernie dipukuli lalu dibunuh saja, ketimbang memanfaatkan polisi untuk menyingkirkan pria itu. Semuanya setuju dengan rencana baru itu termasuk Samantha. Mereka mengatakan pada Samantha tugasnya hanya membiarkan pintu depan dalam kondisi tidak terkunci. Jonathan dan Octavius kemudian mengantar Samantha dan kelima anaknya pulang ke rumah, sedangkan mobil Samantha dibawa mereka pergi ke Walmart. Di sana, mereka mencuri 3 pasang sarung tangan. Lalu mereka pergi menjemput Jose Ponce yang bertugas menyiapkan senjata yang akan digunakan dalam rencana mereka. Jonathan, Octavius, dan Jose kemudian berkendara menuju kediaman Ernie dan Samantha untuk menjalankan rencana mereka. Setelah sebelumnya ketiganya mengkonsumsi narkoba yang batal digunakan untuk rencana awal. Setelah menculik Ernie, ketiga pria itu lalu membawanya ke daerah terpencil di Kemp County, Texas, sekitar 30 mil jauhnya dari rumah Samantha dan Ernie. Mereka menuntun Ernie turun dari mobil karena saat itu tangan dan kakinya dalam kondisi terikat. Setelah berjalan kurang lebih sejauh 45 meter, Ernie jatuh tertelungkup ke tanah. Ketika dia berusaha berdiri, salah satu dari pelaku menembaknya di bagian belakang kepala dan Ernie Ibarra pun tewas di tempat. Dalam persidangan terungkap, polisi menemukan bukti pesan singkat yang dikirimkan Samantha ke telepon genggam Ernie yang saat itu disembunyikan oleh Octavius Rhymes. Pesan itu dikirimkan Samantha saat pertama kali polisi berhasil mendeteksi signal dari telepon genggam Ernie. Pesannya berbunyi, "Matikan telepon, buang telepon itu dan sembunyi." Di persidangan juga terungkap niat awal Samantha tega melakukan kejahatan itu. Samantha berpikir untuk memanfaatkan kasus penculikan suaminya sebagai konten agar channel YouTube-nya cepat terkenal. Dia mengaku sama sekali tidak mengira Ernie Ibarra akan benar-benar tewas. Pengadilan memutuskan keempat pelaku itu bersalah atas tuduhan penculikan dan pembunuhan Ernie Ibarra. Jonathan Sanford dan Jose Ponce yang sempat mengaku bersalah dihukum 50 tahun penjara. Sedangkan Octavius Rhymes yang bersikeras tidak bersalah
dijatuhi hukuman 93 tahun penjara dan Samantha Woolford menerima hukuman paling berat selama 149 tahun penjara. Di dalam penjara, ternyata Samantha belum menyerah dengan mimpinya menjadi terkenal di internet. Dia bergabung dalam sebuah website menjalin sahabat pena dari dalam penjara. Samantha saat ini menjalani hukumannya di Carroll Youth Complex Dickinson, Texas. Kawan, demikianlah akhir dari kasus kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. See you in the next case. Jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih.